Kita sudah memasuki tahun 2023. Dengan itu, penerimaan Polri akan segera dimulai. Selamat datang rekan-rekan, bersama saya Ahmed. Di video kali ini saya akan menjelaskan tips-tips lengkap dan terperinci untuk menghadapi tes Rikmin. Pembukaan penerimaan Polri itu biasanya dilaksanakan bulan Maret ya. Tapi rekan-rekan harus bersabar dulu dan menunggu informasi resminya yang ada di website penerimaan Polri. Setelah ada pengumuman resmi dari website penerimaan Polri, rekan-rekan bisa langsung mendaftar secara online. Itu dengan registrasi online, kemudian rekan-rekan akan mendapatkan nomor registrasi. Itu akan menjadi nomor registrasi rekan-rekan yang akan dibawa ke Polres. Untuk tes pertama yang akan dihadapi rekan-rekan adalah tes Rikmin. Tes ini memang terkesan mudah ya rekan-rekan. Rekan-rekan tinggal mendaftar secara online di website penerimaan Polri, kemudian membawa berkas-berkas yang diperintahkan ke Polres dan sudah langsung bisa melaksanakan tes. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya untuk tes Rikmin ini rekan-rekan. Karena ini perlu super hati-hati mengenai berkas-berkas yang diperlukan untuk menghadapi tes Rikmin. Rekan-rekan harus mempersiapkan berkas-berkas ini jauh-jauh hari ya, karena ini akan lumayan merepotkan rekan-rekan. Yang pertama adalah KTP, KK, akte, rapot dari SD sampai SMA, kemudian ijazah dari SD sampai SMA. Kalau mungkin rekan-rekan ada yang sudah kuliah D3 atau S1, itu juga bisa dilampirkan. Kemudian BPJS, SKCK, dan khusus yang SKCK ini rekan-rekan harus membuatnya di Polres. Karena untuk syarat penerimaan Polri itu harus di Polres, tidak bisa untuk yang di Polsek. Kemudian keterangan sehat dari rumah sakit pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah pas foto ukuran 3x4 dan 4x6. Untuk foto ini harus menggunakan kemeja berwarna putih ya rekan-rekan, untuk setelan formal. Dan untuk foto itu rekan-rekan mencetak saja 20, masing-masing ukuran 3x4 20 dan 4x6 20. Foto sebanyak itu untuk antisipasi saja ya rekan-rekan, karena memang nanti ketika pelaksanaan tes ada beberapa berkas yang memerlukan foto yang banyak. Nah, lebih baik lebih kan daripada kurang, daripada nanti pas pelaksanaan tes rekan-rekan kekurangan foto. Waduh, repot itu. Untuk yang syarat-syarat ini saya harap rekan-rekan mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dan untuk syarat-syarat semua itu rekan-rekan harus membuat 4 rangkap. Yang satu asli, yang 3 fotokopian. Kenapa saya mengarahkan rekan-rekan untuk membuat ini dari jauh-jauh hari? Karena ini lumayan merepotkan rekan-rekan. 3 rangkap ini ya, belum legalisir ke SD, ke SMA, SMP, terus ke kampus, kemudian ke Disduk Capil, ke kelurahan, kecamatan, ke RT, RW, belum. Wah, semua banyak pokoknya rekan-rekan. Makanya saya peringatkan rekan-rekan untuk mempersiapkan berkas-berkas ini dari jauh-jauh hari. Karena kalau misalkan waktunya mepet ketika 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, bahkan seminggu lagi, rekan-rekan pasti akan kerepotan karena harus kesana kemari untuk melegalisir berkas-berkas yang diperlukan. Dan dipastikan juga rekan-rekan, untuk syarat-syarat ini dipastikan dari nama, tanggal lahir, dan semua yang ada di berkas-berkas itu semua sama rekan-rekan. Jangan sampai ketika rekan-rekan melaksanakan tes ada yang berbeda. Misalkan contoh nama saya Ahmed, di KTP Ahmed, tapi misalkan di kakaknya Achmed, ada huruf C-nya. Nah, itu tidak bisa rekan-rekan. Itu akan menggugurkan rekan-rekan karena dianggap berbeda orang ataupun kesalahan administrasi. Nah, itulah makanya disebutnya pemeriksaan administrasi. Karena rekan-rekan administrasinya semua akan diperiksa, dicek satu persatu apakah sesuai, apakah legal. Jangan sampai ketika nanti tes rekan-rekan ada yang berbeda. Dan mungkin rekan-rekan pasti ada saja yang seperti ini. Rekan-rekan mungkin namanya berbeda atau mungkin kesalahan penulisan. Seperti saya waktu pendaftaran ijazah SMA saya itu ada perbedaan nama. Di nama asli saya, nama belakang saya itu Al Farisi. Tetapi di ijazah SMA tertulis Al Strip Farisi. Padahal di nama itu tidak ada. Entahlah, mungkin kesalahan dari sekolah saya. Dan solusi saya itu waktu itu membuat surat keterangan kesalahan penulisan dari SMA. Nah, itu lumayan merepotkan rekan-rekan. Dan ketika tes itu masih belum ada surat keterangan, itu bahaya, bisa saja digugurkan. Untung saja waktu itu saya segera membuat surat keterangan. Nanti alhamdulillah akhirnya panitia
meloloskan karena ada surat keterangan resmi dari sekolah. Nah, alhamdulillah saya akhirnya lulus rekan-rekan. Ngomong mulu aus Dan setelah semua persyaratan itu sudah siap, sudah aman semuanya, sudah sesuai dari KTP dan lain-lain, rekan-rekan akan diberikan persyaratan dari kepolisian. Nah ini nih lumayan nih, rekan-rekan akan kena mental mungkin karena persyaratannya banyak sekali. Kurang lebih satu rangkap itu isinya 9 berkas kalau tidak salah. Dan si 9 berkas itu rekan-rekan juga harus dibuat 4 rangkap lagi. Dan 9 berkas itu semua harus diisi dengan tulis tangan menggunakan tulisan kapital. Nah itu kan lumayan pekerjaan yang merepotkan ya rekan-rekan apabila dikerjakan dalam waktu mepet. Tapi untuk persyaratan ini biasanya itu dikasih setelah rekan daftar online, dapat nomor registrasi, bawa berkas yang awal tadi, yang KTP dan lain, bawa ke Polres, dan dari Polres itu dikasih berkas lagi satu rangkap itu. Tapi di website juga biasanya bisa langsung di download, ada linknya untuk download berkas dari kepolisian. Dan di deskripsi ini saya sudah cantumkan link untuk mendownload berkas dari kepolisian. Tapi disclaimer rekan-rekan, untuk yang file dari kepolisian ini ada kemungkinan selalu ada perubahan setiap tahun, entah dari kalimat maupun dari jumlahnya, atau mungkin ada penambahan, ada pengurangan. Ini sebagai gambaran saja rekan-rekan. Silahkan di download dulu deskripsi. Setelah download silahkan dibaca sambil mendengarkan video ini. Ada 9 berkas. Untuk yang pertama adalah surat permohonan menjadi anggota Polri. Nah itu untuk ini permohonan anggota Polri itu diberikan sebuah template tulisan lamaran pekerjaan menjadi kepolisian. Nah itu rekan-rekan ditulis ulang di kertas folio, dan di bawahnya ditempel materai. Nah, semua harus rapi, tertulis rapi, tidak boleh ada tip tidak boleh ada coretan, semua harus rapi, tulisan yang bagus dan serapih mungkin rekan-rekan. Dan bagaimana mungkin yang 3 rangkap ini, yang fotokopian ini? Nah ini kan 3 rangkap ini enggak semuanya pakai materai asli masih. Jadi untuk yang syarat asli, misalkan nih syarat asli, kertas folio ditempel dulu materai, kemudian difotokopi menjadi 3, kemudian baru ditulis tangan. Begitu caranya rekan-rekan. Jadi bukan tulis tangan dulu, tempel materai, fotokopi, tidak bisa, karena yang 3 ini harus semuanya tulisan tangan. Persyaratannya harus seperti itu. Jadi tidak bisa rekan-rekan hanya menulis 1 kemudian difotokopi 3, itu kelihatan nanti, itu bisa mengurangi nilai atau bahkan digugurkan. Jadi saya harap rekan-rekan tidak aneh-aneh lah, udah ikutin aja aturan. Yang kedua adalah daftar riwayat hidup, dan ini lumayan panjang rekan-rekan, mengisi data diri dari keluarga, saudara, nenek, kakek, keturunan, semuanya ditulis di situ. Yang ketiga persetujuan orang tua. Nomor 3 itu ditandatangan oleh orang tua dan rekan-rekan. Keempat, pernyataan belum menikah. Yang kelima, perjanjian ikatan dinas. Nomor 6, pernyataan orang tua. Nomor 7, pernyataan tidak KKN. Nomor 8, pernyataan tidak mendukung kelompok yang bertentangan dengan NKRI. Dan 9, pernyataan tidak melakukan pelanggaran norma. Kurang lebih itu rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa sambil baca saja untuk gambaran, bisa di-download di deskripsi video ini. Dan disclaimer lagi ya rekan-rekan, ya saya ingatkan untuk persyaratan polisi ini jangan langsung dikerjakan sekarang. Takutnya nanti rekan-rekan sudah ngisi banyak, tulis tangan banyak, semua 4 rangkap, tahunnya nggak kepake, kan itu sia-sia juga ya. Lebih baik nanti saja yang ikuti arahan dari Polres. Nah untuk yang berkas ini memang selalu dipakai setiap tahun adalah yang di deskripsi ini ya. Tapi saya wanti-wanti saya, takutnya ada perubahan pada rekan-rekan sudah bikin sebanyak itu, ke sana kemari ternyata nggak kepake, kan saya juga. Lebih baik nanti saja mendapatkan file resmi dari website. Kalau yang contoh di deskripsi ini adalah contoh berkas untuk beberapa tahun ke belakangnya, takutnya ada perubahannya, siapa yang tahu juga. Oke rekan-rekan, jadi itu semua hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai tips, rincian maupun saran-saran. Apabila mungkin ada kurang-kurang atau rekan-rekan ingin bisa menambahkan, silahkan. Saya juga tidak sempurna, itu adalah tips-tips yang saya laksanakan sampai bisa lolos menjadi anggota polisi. Oke rekan-rekan, itulah semua yang bisa saya sampaikan mengenai tips-tips Rikmin. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan dan semoga tahun ini menjadi rezeki rekan-rekan menjadi anggota kepolisian. Sekian video dari saya, salam persatuan.